DPD Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali sangat totalitas dan penuh dedikasi tinggi dalam menjalankan program kelas Cekek Merdeka Bersinar melalui pendampingan dan pemberdayaan warga binaan selama 2 tahun penuh di Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan, Kabupaten Badung. Program ini dijalankan dengan spirit sinergi Pangpadepayu atau SIP 3 bersinergi dengan GTS Institute Bali. Dari 26 warga binaan di Lapas Perempuan ini, sebelumnya telah lolos 50 orang untuk dibina selama setahun dengan penuh spirit sinergi Pangpadepayu dan sudah mendapatkan bantuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Republik Indonesia, Kementerian PPPA RI. Setelah dilakukan penilaian akhir pembinaan, lolos 11 orang yang sudah mengenyam pendidikan kejar paket. Kemudian diberikan awarding untuk 11 orang warga binaan tersebut dan dilakukan tes penerimaan mahasiswa baru oleh STIE Satya Dharma Singaraja pada Kamis 4 Juli 2024 dalam acara awarding kelas Cekek Merdeka Bersinar dan penyerahan media pembelajaran warga binaan Lapas Perempuan Kerobokan. Baik, saya akan memandu soal selanjutnya. Ini nomor 20 ya. Akhirnya diumumkan sebanyak 11 orang perempuan warga binaan Lapas Perempuan Kerobokan terpilih mendapatkan kesempatan beasiswa kuliah secara blended learning menempuh pendidikan vokasi D3 akuntansi di STIE Satya Dharma Singaraja. Pembiayaan sampai tamat untuk 11 orang perempuan warga binaan ini sudah ditanggung oleh para donatur. Aksi nyata ini merupakan kepedulian dari Perpina Bali bersama tim sinergi dengan tekad kuat tetap berkarya di tengah kondisi penuh tantangan sekalipun. Berdiri biar ditahu sama teman-teman. Yang berikutnya yang keempat. Ini yang depan semua luar biasa. Videonya luar biasa. Yang di depan semua luar biasa. Jadi ini yang 11 lagi sudah mengikuti tes. Selama kuliah di STIE Satya Dharma Singaraja, para perempuan warga binaan ini tidak hanya ditempa secara akademik tetapi akan dibekali dengan skill kewirausahaan sehingga mereka bisa menjadi wirausaha mandiri bahkan sebelum menamatkan pendidikannya. Mereka juga akan diajar oleh para dosen eksternal dari para praktisi dengan berbagai latar belakang. Di antaranya pendiri Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Dr. Dewi Motik Pramono, anggota DPD RI Perwakilan Bali periode 2024-2029, Niluh Jelantik, pengusaha sukses dan owner MS Glow Maharani Kemala, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga, Regional Public Affairs Manager Coca-Cola Euro Pacific Partners CCEP Indonesia Armitanti Hanum Kasmito, dan masih banyak lagi. Siapa yang tahu dari yang paling atas, yang eksternal? Yuk. Yang paling banyak sebelah kanan di Dodi Jelantik. Yang saya tahu dia orang pengusaha terbang sepatu dan Selain itu, ya Itu aja. Oh, itu aja. Oke. Maharani Kemala, Ya, siapa itu? ownernya MS Glow. Oke. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspa Yoga. Penasihat DPD Perpina Bali yang juga koordinator program SIP 3 Sinergi Pangpadepayu, Dr. Gongtini Gorda dalam sambutannya mengungkapkan bahwa tim kolaborasi tidak hanya sekedar omong kosong dan di tahun ajaran 2024-2025 ingin membuktikan bahwa siapapun tanpa batas, tanpa ruang, semua bisa menempuh pendidikan tinggi asalkan yang bersangkutan memiliki niat untuk menempuh pendidikan. Gongtini Gorda juga mengungkapkan setelah warga binaan perempuan menyelesaikan pendidikan D3 akuntansi, STIE Satya Dharma Singaraja akan difasilitasi untuk melanjutkan kuliah S1 manajemen di kampus yang sama. Selanjutnya, pihaknya akan mengusahakan untuk melanjutkan pendidikan warga binaan tersebut ke jenjang S2 di Undiknas Denpasar.
Gung Tini Gorde juga menjelaskan alasan pihaknya mengarahkan warga binaan untuk kuliah di STIE Satya Dharma Singaraja adalah karena pihaknya benar-benar ingin mencetak pengusaha, bukan pengangguran, yang sesuai dengan tagline STIE Satya Dharma Singaraja. Nantinya ketika warga binaan yang menempuh program D3 dan hasilnya bagus, maka akan dilanjutkan ke program S1. Artinya ketika sudah wisuda dari STIE Satya Dharma Singaraja, warga binaan ini bisa mendapat 2 gelar sekaligus. Kenapa saya arahkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma? Karena saya tidak ingin ketika nanti lulus itu kembali lagi mencari pekerjaan. Itu tetap aja sebagai pengangguran yang intelektual justru lebih berat. Tapi kalau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, karena kami jargonnya adalah keluarannya adalah seorang pebisnis, berarti ketika kakak adik ibu, siapa tahu ada di atas usia saya, tamat nanti 3 tahun lagi, ya kalau itu nilainya bagus, itu bisa kami lanjutkan ke program S1, ya sudah ahli buat laporan keuangan, sudah ahli membuat pajak, dia tak ibu-ibu ya, jangan ibu pajak. Kalau nanti omsetnya besar, laporkan seperti itu ya, jangan nipu-nipu gitu ya. Nah, jadi di situ digodok vokasinya di D3 akuntansi. Nanti perlu manajemennya, kita perlu manage usaha kita, ya. Lanjut bisa S1 manajemen. Jadi keluar dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma, diri sudah dapat 2 gelar sekaligus. Dalam kesempatan yang sama, Gung Tini Gorde memompa semangat para warga binaan dan berharap lapas perempuan kelas 2A Kerobokan bisa menjadi role model bagi lapas-lapas lainnya. Begitupun juga STIE Satya Dharma Singaraja. Menurutnya, satu perempuan dididik maka satu generasi terselamatkan, dan ketika satu PTS bergerak diikuti oleh PTS-PTS lainnya di seluruh Indonesia, maka semakin banyak kaum perempuan yang bergelar sarjana. Sementara itu, Ketua STIE Satya Dharma Singaraja, Dr. Nyoman Juli Nuryani menjelaskan, untuk proses perkuliahan bagi 11 warga binaan terpilih akan dilakukan secara hybrid, yakni luring dan daring. Khususnya untuk luring akan dilakukan saat praktikum vokasi D3 akuntansi, mengingat akan ada banyak praktek yang dilakukan oleh mahasiswa nantinya. Program ini menjadi kebanggaan bagi STIE Satya Dharma Singaraja, karena bisa dikatakan menjadi perguruan tinggi pertama di Indonesia dan Bali khususnya yang memberikan kesempatan kuliah kepada perempuan, khususnya yang berstatus warga binaan lapas. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa siapapun dan dalam kondisi apapun bisa mengenyam pendidikan. Inilah juga yang dibuktikan oleh lapas perempuan kelas 2A Kerobokan Denpasar dengan memberikan kesempatan warga binaannya untuk menempuh pendidikan. Intinya nanti tetap kami akan melakukan hybrid, Bapak Ibu ya. Jadi hybrid itu nanti kita bisa mengejar di STIE Satya Dharma. Rekan-rekan sekalian ada di sini. Nanti sudah diberikan layar televisi untuk kita melakukan hybrid seperti itu. Nah, sekali-sekali mungkin kami akan hadir di sini untuk memberikan praktikum ya, karena untuk praktikum di vokasi ini di D3 akuntansi itu akan banyak sekali praktikumnya gitu ya. Ada beberapa mata kuliah yang memang harus kita secara detail akan diajarkan gitu ya, dari awal sampai akhir harus memang benar-benar pasti dan paham di situ. Keluar dari kampus kami itu mahasiswa kami sudah bukan lagi mencari pekerjaan, tetapi sudah punya peluang bisnis. Apalagi saya lihat banyak sekali UMKM yang bisa untuk kegiatan-kegiatan seperti ini yang sudah dilakukan di sini itu bisa digunakan nanti di luar. Kami akan pandu melalui program kami di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma. Para warga binaan perempuan yang mendapatkan kesempatan kuliah di STIE Satya Dharma Singaraja setelah diwisuda nanti dipastikan menjadi pengusaha, atau dengan kata lain,
Setelah lulus dari STIE Satya Dharma Singaraja, para lulusan tidak lagi pusing mencari pekerjaan karena mereka sudah memiliki bisnis sendiri. Tidak sampai di sana, STIE Satya Dharma Singaraja juga akan tetap memandu para lulusan untuk mengembangkan bisnis mereka, termasuk dalam proses mencari izin usaha. Diharapkan program ini bisa menjadi contoh untuk bisa lebih banyak lagi kuota yang diberikan kepada warga binaan untuk bisa kuliah di STIE Satya Dharma Singaraja, selain juga menjadi role model bagi PTS-PTS lainnya di Bali dan Indonesia. Kepala Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan Niluh Putu Andiani mengapresiasi program beasiswa kuliah di STIE Satya Dharma Singaraja bagi 11 warga binaan ini melalui program kelas Cekek Merdeka Bersinar dari Perpina Bali. Program kuliah blended learning di Lapas Perempuan dengan menggandeng perguruan tinggi swasta atau PTS ini disebut sebagai yang pertama untuk di Lapas Perempuan seluruh Indonesia, dan Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan menjadi pionir serta contoh yang pertama. Andiani kemudian mengatakan kepada warga binaan perempuan bahwa beasiswa kuliah merupakan kesempatan yang langka dan sangat luar biasa. Oleh karena itu, dia berpesan kepada ke-11 warga binaan perempuan yang mendapat kesempatan kuliah di STIE Satya Dharma Singaraja untuk mengikuti perkuliahan dengan baik dan sungguh-sungguh karena tidak semua orang memiliki kesempatan baik ini. Ini mungkin pertama kali di Lapas Perempuan Kerobokan. Sebelumnya kan sudah ada kejar paket ABC. Jadi anak-anak WBP yang sudah selesai mengikuti sekolah paket C sekarang kerjasama dengan STIE Singaraja melanjutkan perkuliahan D3 jurusan ekonomi. Karena tadi kan sudah ada ujian yang lulus hanya 11 orang. Ini merupakan kesempatan yang sangat langka. Mereka di dalam menjalani pidana tetapi masih bisa mengikuti pendidikan. Jadi kami berharap warga binaan pemasyarakatan ini dengan sungguh-sungguh mengikuti kegiatan perkuliahan ini karena tidak semua orang bisa memiliki kesempatan ini. Dalam kesempatan yang sama, Andiani juga mengucapkan terima kasih kepada Perpina Bali dan KTS Institute karena telah memberikan bantuan televisi. Sekali lagi, Andiani berharap tim kolaborasi bisa terus memberikan pembinaan kepada warga binaan perempuan di Lapas Perempuan Kerobokan, tidak hanya materi tetapi juga dari segi ilmu pengetahuan. Lapas Perempuan Kerobokan, Jangan ditinggal. Lebih lanjut, Gongtini Gorde selaku Bendahara Yayasan Ratini Gorde yang menaungi STIE Satya Dharma Singaraja mengungkapkan alasan memberikan program beasiswa kuliah bagi 11 warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan, termasuk juga alasan menggandeng dosen eksternal dari berbagai kalangan. Gongtini Gorde mengatakan program D3 merupakan program vokasi. Dalam hal ini perempuan harus fasih terlebih dahulu dan terampil dalam pengelolaan keuangan, bagaimana nanti bisa melaporkan pajak dan sebagainya. Terlebih lagi, tagline dari STIE Satya Dharma Singaraja adalah melahirkan pebisnis, dan pebisnis tersebut identik dengan bagaimana keterampilan seseorang untuk membuat laporan keuangan sehingga pihak ketiga dalam urusan funding bisa melihat dari laporan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya berkolaborasi dengan para ahli yang memang sudah bergerak di dunia bisnis. Untuk itulah para eksternal juga diajak untuk menjadi pengajar di STIE Satya Dharma Singaraja. Gongtini Gorde juga mengatakan ketika warga binaan perempuan ini sudah diwisuda, maka mereka dipastikan sudah menjadi pengusaha. Selain itu, pihak kampus juga akan terus melakukan pendampingan termasuk bagaimana membentuk badan usaha. Jadi, luaran dari kelas perempuan ini yang menjadi pilot project ini semuanya menjadi pengusaha. D3 itu kan vokasi ya, jadi perempuan itu harus fasih dulu dan terampil dalam pengelolaan keuangan, bagaimana nanti bisa melaporkan pajak dan sebagainya. Nah ini karena tagline dari STIE Satya Dharma kan melahirkan pebisnis.
Jadi karena pebisnis itu identik dengan bagaimana keterampilan dari kita untuk membuat suatu laporan keuangan, sehingga apa, pihak ketiga dalam hal ini untuk funding itu bisa lihat dari report perempuan itu dalam menata usahanya itu dari sisi keuangan. Jadi untuk itu makanya kami berkolaborasi dengan expert yang memang sudah bergerak di dunia bisnis. Jadi kami mencoba untuk mengajak para eksternal untuk menjadi pengajar di Setia Satya Dharma. Secara teori memang dosen yang kami miliki, tapi secara praktisi untuk pebisnis kita akan menggandeng orang-orang yang memang expert di bidang bisnis. Sementara itu, para warga binaan mengaku senang bisa mendapatkan beasiswa kuliah selama mereka masih menjalani masa pembinaan di Lapas Perempuan kelas 2 Akrobokan ini. Mereka mengaku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Mereka juga berharap setelah wisuda dari Setia Satya Dharma Singaraja bisa menjadi seorang pengusaha sukses dan tentunya berguna bagi bangsa dan negara. Senang sekali, sekarang terima kasih banyak sudah diberi kesempatan lolos di sini. Terima kasih banyak. Harapannya pulang dari sini saya bisa berkembang lagi, memiliki usaha. Even saya di sini saya sedang dihukum sama Tuhan, nanti saya keluar saya bisa menjadi orang yang lebih berguna lagi buat masyarakat dan bangsa dan negara. Senang dan bangga karena di tempat ini saya dikasih kesempatan untuk menimba ilmu lagi. Semoga kedepannya bisa modal untuk keluar untuk menambah ilmu dan saya praktekkan nanti di luar. Terima kasih. Sangat senang dan saya akan benar-benar semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Harapannya nanti semoga bisa menjadi pembisnis yang unggul seperti yang Setia berikan. Di perdagangan mungkin saya ucapkan terima kasih pada Setia yang sudah menyelenggarakan dan membimbing kita nantinya. Semoga semakin jaya dan semakin maju. Kepada warga binaan lainnya yang belum lulus mengikuti program beasiswa kuliah di Setia Satya Dharma Singaraja tahun ini, diharapkan untuk lebih semangat dan diharapkan di tahun berikutnya kuota penerimaan mahasiswa baru dalam program beasiswa kuliah untuk warga binaan Lapas Perempuan kelas 2 Akrobokan ditambah. Lapas Perempuan Akrobokan, jangan kasih kendor. Perempuan berdaya, Indonesia maju. Bali 1 mengabarkan.